Cintanya ditolak istri orang. Seorang pria nekat membakar rumah warga di kota Palembang. Pelaku bahkan beberapa kali meneror suami dari wanita idamannya itu. Warga panik berupaya memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah rumah di Lorong Roda, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Api cepat melahap bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. Api bisa dipadamkan setelah 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Seluruh bangunan hangus terbakar. Rabu pagi korban berupaya mencari barang berharga yang bisa diselamatkan di antara puing sisa kebakaran. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki penyebab kebakaran. Mengejutkan, dalam rekaman CCTV musola dekat lokasi, sebelum kebakaran terlihat seorang pria berinisial ZL masuk ke rumah korban. Pelaku ZL diduga sengaja melakukan pembakaran lantaran cintanya bertepuk sebelah tangan karena wanita idamannya telah menikah. Kebakaran itu sekilas ada rekaman dari CCTV, orang naik tangga ke rumah yang terbakar, kemudian dia langsung lari. Dia pernah mengancam apabila dia tidak jadi menikah dengan yang dicintai ini, orang ini, dia pernah mengancam ingin membakar. Sementara suami dari wanita yang disukai pelaku menyebutkan beberapa kali mendapat teror dari pelaku. Katanya kalau itu katanya aku gak akan begini kau. Nggak pernah ngomong? Iya. Cuman itu kataku, dek, kalau kau galak nyambung ini, lajulah kau, kawinlah sama dia, tinggal aku. Nah, Tidak ada dilakukan? tidak. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan ratusan juta rupiah. Polisi masih mengejar terduga pelaku yang melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Kepergok saat beraksi, pelaku pencurian dikepung warga di atap rumah di Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku masuk ke rumah korban dengan menjebol jendela. Nggak ada gantinya anak saya. Warga di kawasan Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Selasa malam mengepung rumah kosong yang didapati keberadaan seorang pria pelaku pencurian. Pelaku sempat melarikan diri, bersembunyi di atap rumah, nyaris diamuk warga. Pelaku Rizal ditangkap warga saat aksinya kepergok dalam rumah yang ditinggal penghuninya bekerja. Pelaku nekat beraksi seorang diri masuk ke rumah dengan membobol jendela. Diduga pelaku telah memantau rumah sebelum beraksi. Jadi ngumpet Pak, ada di lantai atas kalau nggak salah deh. Lantai atas ya? Lantai atas di loteng gitu. Dia udah sempat bobol, Bu. Udah masuk ya di Berapa loteng. orang, Bu? Satu orang Mas. Satu orang. Artinya dia sudah mengintai di lokasi. Udah, jadi lingkungan saya itu pengusaha semua, jadi seluk-beluknya orang kantor itu berangkat jam berapa, orangnya ada di mana jam berapa itu dia tahu. Jadi sesudah itu dimasukin Mas. Polisi mengamankan pelaku dari amukan warga, langsung mengevakuasinya ke Polsek Jatinegara guna pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara perampokan minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digagalkan karyawan minimarket. Pelaku yang akan kabur dikepung dan diamuk warga. Aksi perampokan minimarket di kawasan Jalan Pondok Indah Timur, Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu dini hari digagalkan karyawan minimarket. Mendapat perlawanan dari pekerja minimarket, pelaku yang beraksi seorang diri terjebak di dalam minimarket. Warga yang mengetahui kejadian ini emosi mengepung minimarket berupaya menghakimi pelaku. Dari kejadian ini, seorang pekerja minimarket mengalami luka terkena sabetan senjata tajam. Pelaku beraksi saat minimarket akan tutup, sempat mengancam meminta kunci brankas. Tujuannya nodongin ke karyawan minimarket ini ngapain Bang? Buat ini Bang, ngambil kunci brankas. Dia mau ngebobol duit. Oh gitu. Itu sempat ada perlawanan nggak Bang dari pihak minimarket? Dari karyawan ada perlawanan.
sampai tangannya terkena luka. Polisi yang datang langsung mengamankan pelaku ke Polsek Tambun. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah kerumunan ratusan massa yang masih berupaya menghakimi pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, Haryanto, terduga pelaku dukun santet hingga kini masih diperiksa polisi karena menyimpan 2 senjata api dan granat. Usai digerebek warga, kondisi rumah Haryanto di Ciputat, Tangerang Selatan sepi. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Rumah terduga dukun santet Haryanto, pria berusia 67 tahun di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten hingga sampai saat ini sepi dari aktivitas berarti. Karena memang untuk saat ini terduga pelaku Haryanto sudah diamankan oleh pihak kepolisian di Polsek Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Dan diketahui sebelumnya bahwa pada Minggu 3 Maret 2024 yang lalu, masyarakat ini berbondong-bondong menggerebek rumah Haryanto karena diduga melakukan aktivitas dukun santet. Karena berdasarkan informasi dari mantan istri Haryanto yang menyebutkan bahwa Haryanto menyimpan sejumlah foto-foto milik warga sekitar dengan ditusuk-tusuk jarum dan juga dicoret-coret menggunakan spidol merah. Namun saat penggerebekan terjadi, warga pun juga menemukan sejumlah alat bukti yang lainnya, yakni 2 pucuk senjata api, sejumlah peluru ataupun selongsong peluru yang ditemukan di rumah terduga pelaku milik Haryanto. Dan juga menemukan sejumlah alat bukti lainnya diantaranya yakni 1 buah granat jenis nanas. Dan atas bukti-bukti tersebut, kini Haryanto diamankan oleh pihak kepolisian di Polsek Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Dari Tangerang Selatan, Banten, Muhammad Zulhilmi, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gus Samsudin, YouTuber yang membuat video ajaran sesat tukar pasangan, ternyata meraup ratusan juta rupiah per bulan dari konten video yang ia buat. Samsudin rutin mengunggah video mistis dan kontroversial ke kanal YouTube yang ia kelola bersama timnya. Samsudin, pembuat video konten ajaran sesat tukar pasangan, masih diperiksa di Mapolda Jawa Timur. Hasil pemeriksaan polisi menemukan bahwa Samsudin meraup uang hingga ratusan juta rupiah per bulan dari video-video yang ia unggah ke kanal YouTube. Selama ini Samsudin dan timnya kerap mengunggah video mistis dan kontroversial. Mirisnya, video-video tersebut justru dilihat banyak orang, hingga membuat iklan berdatangan dan membuat pendapatan Samsudin bertambah banyak. Salah satu video kontroversial yang ia unggah adalah video berisi ceramah seseorang yang memperbolehkan tukar pasangan meski telah menikah. YouTube itu sendiri dapat berapa sampai itu? 100 juta per bulan. 100 juta atau secara keseluruhan? Keseluruhan, jadi keseluruhan daripada kontennya saudara Samsudin itu 1 bulannya mendapatkan perolehan 100. Yang tertinggi yang terbaru ini ya? Iya, betul. Berarti yang tertinggi yang terbaru ini karena memang ini menjadi polemik sehingga banyak orang yang melihat di situ. Akibat video yang diunggahnya meresahkan masyarakat, Samsudin harus berurusan dengan hukum. Ia dan 2 orang temannya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang ITE dan terancam pidana 6 tahun penjara. Polisi juga akan menjerat Samsudin dengan pasal penistaan agama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Banjir yang merendam ribuan rumah di Cirebon sejak Selasa sore terus meninggi. Evakuasi dilakukan hingga malam hari karena banyak warga terjebak banjir di dalam rumah. Ada anak kecilnya nggak, Bu? Petugas BPBD Kabupaten Cirebon mengevakuasi ibu rumah tangga yang terjebak banjir di rumahnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Korban terpaksa dievakuasi lewat jendela karena banjir yang menggenangi rumahnya cukup tinggi. Petugas juga mengevakuasi seorang ibu lainnya yang terjebak banjir selama 2 jam di dalam rumahnya. Setelah dievakuasi, korban banjir dibawa menggunakan perahu karet ke tempat pengungsian. Menurut warga, banjir kali ini merupakan banjir terparah dibanding banjir-banjir sebelumnya. Ketinggian genangan air di dalam rumah mencapai 1 meter lebih.
Tadi nunggu perahu dari jam berapa, Bu? Jam 12 nunggu apa sih? Perahu lewat lah kan? Terus sekarang jam 2 dini hari baru dapat ini? Iya, anak. Ini paling gede atau gimana banjirnya sekarang? Iya, paling gede. Emang ini sering banjir? Sering, cuma kan baru kemarin hari Natal banjir. Apalagi jasa minggu-minggu aja. Baru hari kemarin banjir, sekarang banjir lagi. Tadi ketinggiannya udah berapa sih, Bu? Di kamar saya kan paling tinggi itu sudah seperut. Di bawahnya di ruang tamu itu sekitar segini lah. Tadi barang-barang berarti kerendam semua? Iya, udah pada kebalik. TV juga udah kerendam. Warga menangkap komplotan emak-emak pencuri perhiasan emas di pusat perbelanjaan. Pelaku yang terus membantah nyaris diamuk warga. Warga menangkap emak-emak komplotan pencuri perhiasan emas saat beraksi di pusat perbelanjaan di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Pelaku terus membantah membuat warga emosi, nyaris menghakimi emak-emak terduga pelaku. Awalnya komplotan ini berpura-pura akan membeli emas, meminta pemilik toko mengeluarkan perhiasan yang dipilih. Satu pelaku mengalihkan perhatian membuat sibuk dan tidak fokus pekerja toko. Pemilik toko yang curiga mendapati satu pelaku mengambil 2 gelang emas langsung diteriaki. Satu pelaku terjebak di dalam toko sementara 2 rekannya berhasil kabur. Komplotan ini disebut telah beberapa kali beraksi di toko. Setelah dia pura-pura mau beli, terus dia pilih beberapa barang yang dia mau. Kami tuh pengen lihat dia ini masih nak maling atau tidak. Ternyata pas kejadian kemarin dia masih melakukan hal yang sama kayak itu. Sudah, jadi pas dia nak nyimpen emas itu, kita tadi emang lah tahu, adik nih langsung keluar, kakak yang jago di luar langsung ngegap juga. Aksi pencurian di toko emas seperti ini sudah kerap terjadi dilakukan berkelompok. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menangkap kapal berbendera Malaysia yang melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka. Kapal ikan Malaysia tertangkap. Petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia melepas tembakan peringatan saat menangkap kapal ikan berbendera Malaysia yang melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka. Nahkoda kapal asing ini tak berkutik, namun 3 ABK nekat menceburkan diri ke laut menghindari penangkapan petugas. Selain mencuri ikan, kapal ini juga menggunakan alat pancing jenis trawl yang dilarang digunakan di perairan Indonesia. Takut. Puluhan pekerja pabrik rokok di Bojonegoro, Jawa Timur kesurupan massal. Akibatnya aktivitas produksi sempat terhenti. Video amatir merekam suasana kepanikan saat 75 orang buruh pabrik rokok di Desa Ngemplak Dalem, Dandar, Bojonegoro mengalami kesurupan massal. Insiden terjadi sangat mengejutkan di pagi hari saat aktivitas produksi baru dimulai. Kejadian berawal saat seorang pekerja mengalami kesurupan di area parkir. Korban ditolong dibawa ke dalam gudang produksi yang berisi ribuan karyawan, langsung membuat pekerja lain ikut kesurupan. Akibatnya aktivitas produksi pabrik dihentikan sementara. Pihak pabrik pun telah meminta bantuan penanganan baik secara medis maupun non-medis. Yang kesurupan luar biasa, kurang lebih ada sekitar 75-an orang. Notabene yang kesurupan semuanya adalah perempuan bagian produksi. Untuk sementara ini sudah ditangani oleh tim spiritual dan medis, non-medis, termasuk medis juga datang hari ini, kita kerahkan ambulan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Pemirsa, jelang Ramadan, harga telur, daging sapi, dan sayur mayur masih mahal. Berikut laporan dari Elsie Keshe dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Iya pemirsa, pada H-5 menjelang hari pertama bulan Ramadan yang diperkirakan oleh pemerintah jatuh pada 11 Maret 2024 mendatang, kondisi berbagai kebutuhan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat terpantau memang masih tinggi. Harga beras memang mengalami penurunan sedikit yang semula berada di Rp16.000, kini untuk beras medium berada di harga Rp14.000, sementara untuk beras premium masih berada di harga Rp15.000-Rp16.000. Dan menurut pantauan kami memang berbagai kenaikan juga terjadi di harga sayur mayur seperti harga tomat dan juga harga cabai. Harga cabai yang tadinya berada di Rp70.000 kini meningkat hingga Rp80.000. Sementara harga tomat juga masih tergolong tinggi, yaitu berada di harga Rp25.000 per kilogramnya. Menurut pantauan kami tidak hanya harga sayur mayur dan juga beras, tetapi harga daging dan juga harga telur ayam juga mengalami peningkatan. Harga telur ayam kini berada di harga Rp32.000, sebelumnya telur ayam berada di harga Rp27.000, sementara untuk daging sapi berada di Rp140.000 per kilogramnya, sementara sebelumnya berada di Rp130.000 per kilogramnya. Dari Jakarta, Elsie Keshe, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Sementara itu, di tengah mahalnya harga beras, ratusan warga di Banjarnegara dan Cilacap antri sembako dan beras murah. Di Parepare, Sulawesi Selatan, seorang ibu pingsan saat antri beras murah. Ratusan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah ini antri berdesakan demi mendapatkan sembako dan beras murah. Antusias warga sempat membuat petugas kewalahan. Dalam 1 jam, beras 5 kg yang dijual Rp52.000 dan sembako berisi minyak goreng dan telur ludes terjual. Sangat terbantu Bu dengan ini. Iya, alhamdulillah. Tadi rela antri berdesakan juga. Iya. Sudah dari berapa jam yang lalu? Sudah setengah jam. Setengah jam ya. Alhamdulillah dapat ini ya. Iya. Rebutan dan berdesakan ribuan warga juga terjadi saat operasi pasar di Cilacap, Jawa Tengah. Warga rela antri lebih dari 2 jam untuk bisa mendapatkan beras dan sembako murah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 10 ton beras murah ludes di serbu warga. Beras satu saja. Berapa Bu? Satu. Stabilisasi pasokan dan harga pangan itu dari Bu, berapa kilo? Di Parepare, Sulawesi Selatan, seorang ibu didapati pingsan saat antri membeli beras murah di lapangan Kavaleri Soreang. Diduga ibu ini kelelahan mengantri di bawah terik matahari, korban langsung dilarikan ke puskesmas. Ratusan warga didapati sejak pagi rela antri berdesakan demi bisa membeli beras murah seharga Rp52.000 untuk kemasan 5 kg. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, dan Cilacap serta Banjarnegara, Jawa Tengah, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, ajang pameran pariwisata terbesar di dunia, ITB Berlin, kembali dibuka di kota Berlin, Jerman. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo membuka pavilion Indonesia dalam gelaran bergengsi ini. Ajang pameran pariwisata terbesar di dunia, International Tourismusbörse Berlin, kembali digelar tahun 2024. ITB Berlin kali ini merupakan kedua kalinya digelar secara langsung setelah sebelumnya 2 kali diselenggarakan secara daring pada masa pandemi COVID-19. Berpartisipasi dalam gelaran bergengsi ini, Indonesia mengusung tema Keep the Wonders, Journey Across Destination. Tema ini diangkat untuk mendorong pariwisata hijau berkelanjutan yang menjadi fokus pariwisata Indonesia. 54 tahun berpartisipasi dalam ajang ini, kali ini Indonesia menghadirkan rumah adat asal Sumba, Uma Kalada, sebagai representasi nilai regeneratif. Tentunya ITB Berlin ini adalah suatu trade show yang bisa dibilang terbesar di dunia. Jadi kehadiran Indonesia di sini tentunya sangat penting ya sebagai komitmen kita bersama untuk memajukan pariwisata Indonesia sebagai salah satu pendorong ekonomi Indonesia. Dari Berlin, Jerman, Bayu Pradana, iNews melaporkan.
Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Fazilah Kairunisa bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.